Hari ini saya kejatah memberi sakramen tobat di Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Ngadirojo adalah sebuah kecamatan, ada satu kapel dan memang umatnya sebanyak ini. Kita satukan semua peraturan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Merayakan sakramen tobat semestinya menggembirakan. Demikian juga bagi si pelayan, sebab bisa menyalurkan berkat yang sangat melegakan dan menyegarkan bagi setiap pribadi yang datang untuk merayakannya. Maka sekalipun saya sendirian, saya ingin menikmati sore ini bersama umat yang merayakan sakramen tobat. Yuk. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, terus kita merayakan anugerah kehidupan yang diberikan Tuhan pada kita. Hampir Natal nih. Benar, tidak menjawab tawaran untuk pertobatan, untuk pembaruan hidup dengan mengaku dosa. Advent adalah tawaran, kesempatan untuk lebih menyambut Tuhan. Karena Advent berarti kedatangan. Entah itu menyambut dalam arti kematian, nanti kita berjumpa dengan Tuhan, ataupun mempersiapkan perayaan kelahiran Tuhan Yesus Sang Almasih. Tetapi sekaligus benar, nggak mengambil kesempatan yang masih beberapa hari ini untuk mencari Romo dan merayakan sakramen tobat. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa berpikir tentang pembenaran diri. Mengapa sih harus merayakan sakramen tobat, harus mengaku dosa? Mengapa harus lewat Romo? Toh Romo juga manusia yang berdosa. Mengapa tidak langsung kepada Tuhan? Saya ingin mengatakan, mengapa orang harus mengaku dosa? Tepatnya orang beriman Katolik. Mengapa harus mengaku dosa? Dasar-dasarnya apa? Secara alkitabiah ada dasar-dasar mengapa kita mengaku dosa melalui seorang imam sesama kita. Dalam surat Yakobus bab 5 ayat 16, Allah memerintahkan kita untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Kitab suci tidak mengajak kita mengakukan dosa langsung kepada Allah, tetapi saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Injil Matius bab 9 ayat 6 mengatakan bahwa Dia diberi kuasa di dunia untuk mengampuni dosa. Dan ditambahkan dalam ayat 8 bahwa Allah telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Mudah-mudahan dasar Alkitabiah ini cukup memberi kekuatan dan alasan mengapa saya harus mengaku dosa. Juga untuk menjawab orang-orang yang sering bertanya mengapa orang Katolik mengaku dosanya lewat Romo. Toh Romo juga manusia dan manusia berdosa dan seterusnya. Banyak sebenarnya dasaran kitab suci. Kita perhatikan juga misalnya Injil Yohanes bab 20 ayat 21 sampai 23, yaitu ketika Yesus terangkat ke surga. Pesan terakhir itu warisan dan itu sangat penting untuk kehidupan yang diwarisinya. Dikatakan demikian, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dah, itu saja dulu pendasaran dari kitab suci. Masih ada beberapa kutipan lain sebenarnya, nggak usah lengkap-lengkap deh. Alasan berikutnya, mengapa Romo? Dalam tradisi gereja, Romo itu dalam sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengampunan atau sakramen pengakuan dosa bertindak in persona Christi. Jadi mewakili pribadi Kristus. Maka ada rumusan, dan saya mengampuni engkau dari segala dosamu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Karena melalui tahbisan yang ada gandengannya dengan suksesio apostolika, seorang imam juga diutus oleh Kristus dan berantai tanpa putus dalam gereja Katolik. Yesus memberikan kuasa pada Petrus dan murid-murid lain, dan Petrus menjadi pemimpin gereja pertama yang menahbiskan uskup dan imam, dan seterusnya tiada putus sampai tahbisan imam hari ini. Maka secara suksesio apostolika, seorang imam terutama dalam sakramen tobat, in persona Christi, dalam nama Tuhan Yesus. Maka sekali lagi, rumusan yang paling melegakan kalau saya melakukan permohonan tobat adalah, dan aku mengampuni engkau dari segala dosamu, lalu terimalah berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Plong, lega, sukacita, itu yang saya alami. Alasan yang ketiga tidak mudah untuk dipahami, tetapi begini, yang namanya sakramen, 7 sakramen, itu yang bekerja adalah Allah. Allah merahmati melalui sakramen itu pada diri orang yang membuka hatinya untuk menerima. Jadi sakramen itu pertama-tama adalah pekerjaan Allah. Maka dari itu merayakan sakramen tobat dengan sikap hati ingin memperbarui hidup, seseorang menerima berkat pertobatan itu melalui ritus, diantaranya adalah diterimakan oleh seorang imam kepada peniten, kepada jemaatnya, dan yang bekerja adalah Allah yang mengampuni dosa, karena itu sakramen, rahmat dari Allah sendiri. Agak susah kan dipahami? Jadi seolah-olah walaupun tidak tepat, karena merayakan sakramen, karena yang kita rayakan itu adalah sakramen, otomatis Allah bekerja melalui sakramen itu, pekerjaan Allah. Beda misalnya ibadah-ibadah yang tidak sakramental, itu dituntut dari diri kita memang sungguh-sungguh disposisi batin yang mengikuti dan memohon rahmat Allah. Oke, mungkin tidak terlalu jelas tapi tidak apa-apa. Yang keempat, menunjukkan kerendah hatian seseorang, dan selayaknya setiap pribadi rendah hati di hadapan Tuhan selayaknya. Tentu saja pengalaman menerima sakramen tobat adalah pengalaman deg-degan, males, merasa dilucuti, ditelanjangi, ketemu Romo yang sama yang saya kenal, dia kenal dosa-dosa saya. Mungkin dia masih ingat 6 bulan yang lalu saya mengakukan apa, dan saya mengakukan lagi hal yang sama. Harga diri, kalaupun itu tidak terumuskan, rasanya ingin tidak usah saja deh, lalu mencari pembenaran diri. Maka sakramen tobat menandakan siapa kita di hadapan Allah. Jadi semacam declare siapa saya di hadapan Allah Tuhanku. Kepadanya aku mengakui kelemahan, dosa dan pelanggaranku, dan dengan kuasanya aku percayakan pengampunan itu, sebab ia telah menebus aku melalui darah Kristus putranya. Kurang lebih begitu. Apakah Romo Agus juga ada rasa sungkan, enggan kalau mau mengaku dosa? Iya. Walaupun sudah 50 tahun dibaptis, walaupun sudah 28 tahun menjadi Romo, tetap enggan, sungkan, tetapi itu dilakukan, dan ketika melakukannya serasa plong dilepaskan dari dosa dan beban hidup itu. Maka jangan pernah melalikan ini. Jika kita melakukan dosa, poin yang kelima, itu pertama-tama memang melukai hati Allah. Tetapi Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Maka sesungguhnya sakramen tobat itu bersifat rekonsiliatif dalam konteks gereja sebagai tubuh Kristus. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Ketika kita luka, semua orang menjadi sakit, relasi kita dengan anggota tubuh yang lain juga tidak sehat. Tetapi ketika kita merayakan pertobatan, gereja menjadi lebih utuh sebagai tubuh Kristus, dan Kristus menjadi kepala tubuh itu. Maka
Atas dasar 5 alasan itu, masih ada kesempatan untuk merayakan sakramen tobat di Advent menjelang Natal ini. Yuk, beranikan diri, ambil keputusan, aku mau dan berangkat. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.